Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Joko Suharyanto selaku dosen pada mata kuliah IPK Bisnis yang saya hormati, kali ini saya akan mereview sedikit mengenai jurnal tentang peran etika bisnis dalam perusahaan bisnis di era globalisasi, di mana penulisnya yaitu Muhammad Andre Al-Kahfi dan Zuhrinal M. Nawawi, yang diterbitkan di Visa Journal of Vision and Ideas Vol 3 nomor 2. Abstrak dari jurnal ini adalah dalam hal menjalin hubungan dengan pihak lain di dunia bisnis, etika memainkan peran penting. Etika bisnis memainkan peran penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah perusahaan. Mempraktikkan etika perusahaan yang baik juga dapat meningkatkan komunikasi dan menumbuhkan rasa saling percaya di antara rekan kerja. Dalam menjalankan perusahaan, kita harus fokus pada dua hal. Yang pertama, menyadari dan mempertimbangkan kebutuhan dan emosi orang lain. Alasan yang kedua yaitu untuk menghindari kesalahpahaman dengan orang lain, karena etika perusahaan sangat bervariasi antara budaya dan negara. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana etika bisnis dalam perusahaan bisnis di era globalisasi. Penulis menggunakan teknik observasi sebagai strategi penelitian dan juga metode kepustakaan atau library research. Berdasarkan hasil pembahasan, tingkat kepercayaan yang dimiliki setiap anggota komunitas bisnis satu sama lain dipengaruhi oleh etika bisnis. Ada berbagai pemangku kepentingan yang berdampak satu sama lain, termasuk bisnis, pemasok, dan pengguna akhir. Masing-masing komponen tersebut harus menjunjung tinggi standar etika agar landasan kepercayaan tetap terjaga dengan baik. Latar belakang masalahnya yaitu masalah etika dan penghormatan terhadap hak merupakan salah satu prinsip yang harus diciptakan dan diberikan kepada setiap pelaku bisnis, karena berbisnis dengan cara yang etis akan membawa manfaat bagi bisnis dan masyarakat. Ketika etika sangat penting dalam dunia bisnis, masalah etika akan berdampak besar pada hubungan bisnis dengan pemilik kepentingan. Etika bisnis sering dilanggar dan kebanyakan orang bahkan tidak menyadarinya. Dalam menjalankan bisnis di Indonesia, kita tidak melihat banyak pelanggaran etika bisnis yang tidak disengaja. Di Indonesia ada banyak contoh praktik komersial yang tidak etis, yang dapat ditelusuri kembali ke bisnis yang sembrono. Bisnis yang ingin mendominasi pasar terlihat dalam persaingan tidak sehat dengan menggunakan taktik yang beragam. Selain menguasai pasar, ada motivasi tambahan yang memotivasi para pelaku untuk melanggar etika bisnis, seperti memperluas pasar dan meraup imbalan finansial yang besar. Biasanya, para pebisnis melanggar aturan dengan berbagai cara karena elemen ketiga. Metode penelitian dalam artikel ini yaitu teknik observasi sebagai strategi penelitian dan juga metode kepustakaan. Pembahasannya, ada dua kelebihan yang bisa dijadikan modal untuk sukses. Yang pertama, absolut. Ketika satu negara dapat menghasilkan produk sedikit lebih murah atau berkualitas lebih baik dari negara lain, di Indonesia misalnya diuntungkan memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti minyak bumi. Supaya Indonesia bisa jual minyak lebih murah. Yang kedua itu komparatif. Ketika satu negara menghasilkan barang yang lebih efisien atau lebih baik daripada negara lain yang memproduksi barang serupa. Misalnya, pembuatan mobil sport Ferrari menggunakan teknologi terintegrasi untuk membuat mobil balap. Tidak semua peluang bisnis global bisa langsung dimanfaatkan. Perbedaan sosial dan budaya, kesenjangan ekonomi, dan perbedaan hukum dan politik semuanya dapat menjadi hambatan bagi perdagangan internasional. Organisasi harus mampu mengatasi hambatan tersebut. Selain faktor budaya, sosial, hukum, politik, dan ekonomi, bisnis juga harus mempertimbangkan masalah etika bisnis saat membuat keputusan terkait bisnis. Di bidang akuntansi, Departemen Akuntansi perusahaan memainkan peran penting. Akibatnya, Departemen Akuntansi harus mematuhi standar kejujuran, integritas, dan akurasi tertinggi dalam semua tindakannya. Misalnya, pembuatan beberapa laporan keuangan untuk berbagai pihak dengan maksud menerima keuntungan keuangan dari laporan keuangan tersebut dianggap sebagai praktik akuntansi yang tidak etis. Praktik umum di perusahaan adalah menghasilkan beberapa set laporan keuangan untuk berbagai pemangku kepentingan. Laporan keuangan internal perusahaan, laporan keuangan untuk kantor pajak, dan laporan keuangan untuk bank adalah contoh laporan keuangan. Staf akuntansi perusahaan dengan sengaja memanipulasi data untuk mendapatkan keuntungan dari pembuatan laporan yang menyesatkan ini.
Di bidang keuangan, investor telah menderita akibat skandal keuangan yang disebabkan oleh penerapan tugas keuangan yang tidak tepat. Misalnya, praktik window dressing pada laporan keuangan perusahaan yang mengajukan pinjaman bank dapat menyebabkan pelanggaran etika perusahaan di industri perbankan. Kreditur akan mengasumsikan neraca yang baik jika perusahaan mengikuti prosedur ini. Ada masalah dengan pelaporan keuangan perusahaan yang tidak sesuai dengan angka yang ditunjukkan. Ini adalah contoh lain dari pelanggaran etika keuangan. Seperti nilai agama yang meningkat, yang memungkinkan perusahaan menerima kredit melewati nilai yang didapat mereka sebenarnya. Di dalam produksi dan pemasaran, masalah etika mungkin timbul dari hubungan perusahaan dengan konsumennya. Di bidang manufaktur dan pemasaran, pemerintah Indonesia telah menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen untuk melindungi pelanggan dari perlakuan tidak etis yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Undang-undang ini menguraikan sejumlah praktik komersial terlarang. Di bidang TI, banyak kesulitan etis yang mungkin muncul dalam subjek ini. Akses transaksional ke informasi bisnis rahasia, serta serangan terhadap privasi pribadi e-commerce, perlindungan hak cipta termasuk produksi perangkat lunak, serta perlindungan hak cipta yang melibatkan pembuatan musik. Nah, keterbatasan pada jurnal ini atau artikel ini yaitu kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan perolehan analisa data. Maka diharapkan adanya penelitian yang lebih lanjut mengenai peran etika bisnis dalam perusahaan bisnis di era globalisasi dengan metode penelitian yang berbeda, referensi yang lebih luas, dan juga penggunaan instrumen penelitian yang berbeda dan lebih lengkap. Simpulannya, etika bisnis adalah komoditas yang tak ternilai harganya di dunia persaingan bisnis yang berisiko tinggi saat ini. Di era informasi yang serba cepat saat ini, bisnis apapun di dunia dapat berkembang dengan cepat dan mudah. Di zaman sekarang ini, cara terbaik untuk berhasil di dunia bisnis adalah dengan membentuk tim yang terdiri dari orang-orang yang dapat mewakili kepentingan perusahaan, pelanggan, pemasok, produsen, dan masyarakat umum. Persaingan bisnis menyebabkan sebagian pelaku bisnis mengabaikan pentingnya etika di tempat kerja. Pengetatan trust atau keyakinan dari masing-masing elemen individu bisa dipengaruhi oleh penggunaan logo bisnis. Pelanggan, bisnis, dan pemasok semuanya memiliki peran dalam keberhasilan transaksi. Setiap elemen ini harus dilindungi dengan etika bisnis, sehingga prinsip kerja dapat dilindungi dengan efisiensi maksimal. Etika bisnis ini dapat digunakan dalam situasi apapun. Akibatnya, reputasi perusahaan akan sangat terpengaruh, baik dalam skala mikro maupun makro. Meskipun ini mungkin tidak langsung menghasilkan keuntungan finansial, ini adalah investasi yang bijaksana untuk setiap elemen lingkaran bisnis. Karena itu, etika dalam bisnis menjadi sangat penting. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.